Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Novita dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan mahasiswa anti korupsi dan mahasiswa berintegritas. Pancasila. Pancasila adalah akal, pikiran, dan perilaku manusia Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kesalehan individu, yaitu cerminan dari sila ke-1 dan kesalehan sosial cerminan dari sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Salah satu bentuk kesalahan sosial adalah adanya sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Pengertian korupsi. Korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pengubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemudian ada faktor-faktor penyebab korupsi, yaitu ada faktor internal. Faktor internal adalah salah satu faktor penyebab korupsi yang muncul dari diri pribadi seseorang. Hal itu umumnya ditandai dengan adanya sifat manusia yang tergolong ke dalam dua aspek diantaranya, yaitu aspek perilaku individu. Kemudian terdapat beberapa aspek perilaku individu yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu sifat tamak dan rakus adalah salah satu sifat manusia yang merasa selalu kurang dengan apa yang telah dimilikinya, atau dapat juga dikatakan sebagai seseorang yang memiliki rasa kurang bersyukur. Orang yang tamak atau rakus akan mempunyai hasrat untuk menambah harta dan kekayaan dengan cara melakukan tindakan yang merugikan orang lain, contohnya korupsi. Kemudian ada yang berdasarkan aspek sosial. Berdasarkan aspek sosial terdapat seseorang melakukan tindak korupsi. Hal itu dapat terjadi karena dorongan dan dukungan dari keluarga meskipun sifatnya pribadi seseorang tersebut tidak ingin melakukannya. Lingkungan dalam hal tersebut justru malah memberikan dorongan untuk korupsi, bukannya memberikan hukuman. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor eksternal penyebabnya korupsi akan lebih cenderung terhadap pengaruh dari luar dengan diantaranya mencakup aspek sebagai berikut. Yang pertama itu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Penyebab korupsi dalam aspek ini yaitu saat nilai-nilai dalam masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat tidak menyadari bahwa yang paling rugi atau korban utama saat adanya korupsi yakni mereka sendiri. Selain itu, masyarakat juga kurang menyadari jika sedang terlibat korupsi. Kemudian ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi hampir serupa dengan perilaku konsumtif, ada faktor internal. Bedanya di sini lebih ditekankan pada pendapatan seseorang, bukan pada sifat konsumtifnya. Dengan pendapatan yang tidak mencukupi, maka dapat menjadi penyebab seseorang melakukan korupsi. Kemudian aspek organisasi. Di dalam aspek organisasi, penyebab korupsi ini dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya kurang adanya keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar,
kurang memadai sistem akuntabilitas yang benar, dan lemahnya sistem pengendalian manajemen, dan lemahnya pengawasan. Berikutnya ada dampak korupsi. Yang pertama itu ada kerugian negara, dan yang kedua itu ada dampak yang tidak langsung. Yang pertama itu dampak ekonomi, yang kedua perkembangan terhadap pertahanan dan keamanan, ketiga dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, keempat dampak terhadap penegakan hukum, kelima dampak terhadap politik dan demokrasi, keenam dampak terhadap ketahanan budaya dan religiositas, ketujuh dampak birokrasi pemerintahan, dan yang terakhir dampak terhadap kerusakan lingkungan. Kemudian ada bentuk-bentuk penyalahgunaan korupsi, yaitu yang pertama ada penyogokan. Penyogokan dan penerima sogokan korupsi memerlukan dua pihak yang korup, yaitu pemberi sogokan atau penyogok dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan. Dan yang kedua ada sumbangan, kampanye, dan uang haram. Berikutnya ada bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama itu ada penyuapan. Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuatu yang diberikan sebagai suap tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa barang berharga, rujukan hak-hak istimewa, keuntungan ataupun janji tindakan, suara atau pengaruh seseorang dalam sebuah jabatan publik. Yang kedua ada penggelapan dan pemalsuan atau penggelembungan. Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang seperti properti atau barang berharga oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti, atau barang berharga tersebut. Penggelembungan menyatu pada praktik penggunaan informasi agar mau mengalihkan harta atau barangnya secara sukarela. Yang ketiga itu ada pemerasan. Pemerasan berarti penggunaan ancaman, kekerasan, atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Dalam hal ini, pemangku jabatan dapat menjadi pemeras atau korban pemerasan. Kemudian ada jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi ini yang pertama itu ada merugikan keuangan negara, contohnya itu kasus penyerobotan di lahan Riau. Terus yang kedua ada suap menyuap. Suap menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contohnya, menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap. Yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Di sini contohnya, contoh penggelapan dalam jabatan yang bisa terjadi seperti karyawan yang memiliki jabatan sebagai kepala gudang yang menggelapkan atau menyimpan barang perusahaan yang ditujukan untuk keperluan atau kepentingan pribadi. Yang keempat ada pemerasan. Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan atau pihak lain, namun diberikan tekanan dan merugikan pihak lain. Yang terakhir ada perbuatan curang. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritis peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa memiliki peran sebagai penerus
sebagai generasi penerus bangsa serta keterampilan untuk mampu menjadi calon pemimpin di masa depan demi bangsa. Kemudian ada mahasiswa berintegritas. Yang pertama itu ikuti, hormati kebijakan dunia di dunia kampus. Yang kedua, selalu tanggap. Yang ketiga, menghargai pendapat teman. Yang keempat itu bertanggung jawab. Dan yang terakhir, menjaga amanah dan barang milik orang lain. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.